wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Hani, NPM 237550013 dari Akuntansi Perpajakan kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Implementasi Anggaran Laba dalam Perencanaan dan Pengendalian Finansial. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan dituntut untuk memperoleh laba dan mempertahankan eksistensinya. Untuk itu, dibutuhkan alat bantu manajerial yang mampu mendukung proses perencanaan dan pengendalian finansial. Salah satunya adalah anggaran laba. Anggaran laba tidak hanya memberikan proyeksi keuangan, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis. Tanpa pengendalian yang tepat, perusahaan dapat mengalami inefisiensi, pemborosan sumber daya, hingga kegagalan dalam mencapai target keuangan. Pengertian anggaran laba yaitu suatu anggaran harus bisa menggambarkan setiap rencana-rencana perusahaan, sasaran yang akan ditempuh, serta tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan, sehingga anggaran tersebut dapat dijadikan alat untuk melakukan perbandingan apakah hasilnya sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Anggaran laba tidak berdiri sendiri, melainkan berperan sebagai bagian dari sistem anggaran operasional secara keseluruhan yang berfungsi dalam membantu manajemen merencanakan, mengoordinasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan usaha agar selaras dengan tujuan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah metode penyusunan anggaran laba. Dalam praktiknya, penyusunan anggaran laba dapat dilakukan melalui berbagai metode. Secara umum, terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran laba perusahaan, yaitu yang pertama, metode a posteriori, yaitu metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba telah ditetapkan sesudah proses penetapan rencana keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun oleh perusahaan. Itu berarti metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Nah, selanjutnya yaitu metode a priori, yaitu metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan secara keseluruhan. Metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Yang ketiga yaitu metode pragmatis. Metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah diuji secara empiris dan didukung oleh pengalaman dengan menggunakan suatu target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan, atau perbandingan. Metode ini merupakan gabungan antara metode a posteriori dengan metode a priori. Selanjutnya adalah peran anggaran laba dalam perencanaan dan pengendalian finansial. Anggaran laba memiliki peran strategis dalam mendukung 2 fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan dan pengendalian keuangan. Dalam perencanaan, anggaran laba membantu perusahaan merumuskan target keuangan dan operasional secara terukur. Dalam pengendalian, anggaran laba menjadi alat evaluasi kerja. Anggaran laba berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus kontrol keuangan karena dapat digunakan untuk menetapkan harapan dan mengevaluasi pencapaian. Tanpa anggaran laba, manajemen akan kesulitan menentukan arah kegiatan usaha dan mengukur tingkat keberhasilannya secara objektif. Faktor yang mempengaruhi implementasi anggaran laba. Yang pertama yaitu kualitas data dan informasi. Anggaran yang efektif bergantung pada data historis yang akurat dan asumsi yang realistis. Informasi yang kurang valid akan menghasilkan anggaran yang tidak relevan dan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu partisipasi manajemen. Partisipasi aktif dari berbagai organisasi dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan akurasi dan keterlibatan. Yang ketiga yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem yang baik akan mendukung pencatatan, pelaporan, dan analisis anggaran secara efisien dan tepat waktu. Tanpa dukungan teknologi informasi yang memadai, proses pemantauan anggaran akan menjadi lambat dan tidak akurat. Yang keempat, kondisi ekonomi dan lingkungan bisnis. Perubahan eksternal seperti inflasi,
atau perkembangan teknologi dapat mempengaruhi keakuratan proyeksi laba. Yang terakhir, komitmen dan budaya organisasi. Implementasi anggaran juga ditentukan oleh budaya organisasi dan komitmen pimpinan terhadap pencapaian target keuangan. Tanpa dukungan manajemen puncak, anggaran hanya akan menjadi formalitas. Kesimpulannya yaitu, anggaran laba memberikan gambaran mengenai estimasi pendapatan dan biaya dalam suatu periode tertentu, sehingga memungkinkan manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan finansial secara efektif. Dalam proses perencanaan, anggaran laba membantu perusahaan menyusun strategi dan menetapkan target yang ingin dicapai secara terukur. Sementara itu, dalam pengendalian, anggaran laba berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja serta dasar dalam pengambilan keputusan. Penyusunan anggaran laba dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode a posteriori, metode priori, dan metode pragmatis. Keberhasilan implementasi anggaran laba sangat dipengaruhi oleh kualitas data, partisipasi manajemen, serta kondisi eksternal yang berubah-ubah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.